Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini Bang Teksir mau menginformasikan lagi ya. Ini update terbaru dari GSM ID Caspro. Jadi Bang Teksir belum buat tutorial seputar software dulu ya. Kita fokus ke GSM ID Caspro dulu agar pengguna yang lain itu bisa belajar di setiap update versinya ya. Kenapa ini penting Bang? Penting karena ini adalah pelengkap, tool pelengkap usaha ya sobat-sobat Teksir. Kita usaha di dunia usaha kita, yaitu teknisi ponsel lah khususnya ya, dan umumnya untuk yang lain itu kita nggak cukup dengan skill saja. Ini sering Bang Teksir beritahu ya. Oke, skill nomor satu saya percaya itu dan saya sependapat. Tapi manajemen usaha yang baik, manajemen keuangan yang baik, marketing yang baik ya, nilai profesionalitas di toko yang baik itu juga penting ya. Jangan dianggap nggak penting. Jadi saya ingin mengajak atau ingin merubah ya pola berpikir. Kalau zaman dulu ya, zaman Bang Teksir masih belajar tahun 2000 ya, anggap aja 2010-an ya, itu nota masih ditulis manual. Zaman itu sudah keren gitu loh, pakai nota manual tulis itu zaman dulu sudah keren. Tapi kelemahan nota, kita nggak punya backupnya. Contoh ya, naudzubillah kalau nanti kena banjir dan lain sebagainya ya, hilang sudah selesai. Atau dimakan tikus dan lain sebagainya, rayap ya karena namanya kertas kan ya, hilang. Kita nggak ada backup, kita nggak tahu rantai penghasilan kita dari bulan kemarin ya, dari tahun kemarin itu nggak tahu, kita nggak bisa tracking ya, kita nggak bisa mengandalkan ingatan kita yang terbatas. Nah, dengan hadirnya tool GSM ID Caspro ini merangkum semuanya menjadi digitalisasi, baik dari catatan servis ya, manajemen usaha, manajemen keuangan ya, bahkan database toko, itu semua digital. Jadi nilai kepercayaan masyarakat pun akan bertambah. Pahami baik-baik ya, dan garis bawahi tuh ya. Oke, langsung saja kita akan cari tahu apa fitur terbarunya ya. Dan ini fitur ini requestan ya dari sobat Teksir yang memang di lapangan. Makanya saya itu sangat menghargai orang lapangan, karena hal-hal yang dibutuhkan di lapangan yaitu yang saya mau gitu loh. Jadi sudah diupdate ya, yang request ada 2 orang, dan sekarang di versi 20 ini sudah update. Bagi yang belum diupdate ya silahkan segera diupdate ke versi 20, karena dengan bertambahnya nilai versi dari sebuah tool itu artinya developer memperbaiki berbagai macam UI ataupun logic ya, ataupun struktur server ya, dan lain sebagainya. Pasti lebih meningkat ya gitu. Oke, yang pertama, keluhan yang pertama, saat transaksi toko di versi sebelumnya itu belum ada yang namanya garansi otomatis. Nah, ini sudah Bang Teksir tambahkan ya. Kita akan beri contoh ya. Contoh aja, ada yang beli handphone ya, Samsung. Kalau nanti data sudah banyak ya, udah ribuan, gak apa-apa, gak masalah, cari aja dengan cepat ya, gak ngaruh ya. Kemudian harga user ya. Nah, oke. Di sini anggap aja transfer bank. Nah, ini garansinya ya. Contoh 1 tahun ya. Karena ini HP baru anggap aja gitu, atau HP second. Karena saat nambah data di toko, barang di toko itu ada pilihan barang baru atau barang second atau barang refurbish ya gitu. Oke, kita sudah tentukan, lalu kita tinggal klik submit ya. Oh, kita masukkan dulu keranjang. Ini belum kita isi jumlah barang terjualnya 1. Nah, baru deh masukkan keranjang ya. Kemudian submit.
Nah, ini ya sobat-sobat teksir. Nah, sekarang sudah ada garansi, yang mana garansi ini auto dihitung oleh sistem, jadi nggak perlu nulis manual ya, jadi nggak akan salah ngasih garansinya. Oke, lalu lanjut yang berikutnya ya. Jadi setiap transaksi hasil bersih penjualan, ingat rumusnya, hasil bersih penjual masuknya ke dashboard cash flow ya. Nah, ini hasil untungnya, omsetnya masuk ke histori toko. Ingat rumusnya, omset adalah hasil kotor. Kalau mau lihat hasil bersih dari penjualan kita dari toko atau servis, nanti di sini ya semua masuknya. Nah, di My Toko ini hanya total nilai aset barang. Ketika ada barang yang laku terjual, maka total nilainya berkurang dan harga pokok penjualan HPP-nya bertambah karena ada yang laku. Oke, lanjut berikutnya ya. Jadi Bang Teksir hanya ngebahas yang baru-baru aja. Untuk penggunaan dari 0 sampai Z, silahkan cek deskripsi ya. Dari mulai setting, print dan lain sebagainya semua udah dibahas di situ. Pelajari baik-baik karena setiap tool itu ada tutorial cara penggunaannya. Jadi biar nggak ngawur ya. Oke, di My Service. Nah, di My Service ini apa yang baru? Pertama, di versi jauh sebelumnya Bang Teksir sudah buatkan yang namanya tracking ya. Jadi ketika kita input data user masuk ke database kita, data user service ya, maka kita itu bisa mengirimkan sebuah link ke user untuk tracking status perjalanan service lah, apakah sedang diproses atau sedang dikerjakan atau sudah selesai. Nah, ibaratnya gitu, untuk menghemat kertas, tujuannya gitu, untuk menghemat kertas print. Tapi ternyata fitur modern itu belum bisa, ingat ya, bukan tidak bisa, belum bisa diterima oleh kalangan masyarakat. Apa penyebabnya Bang? Karena kalau yang servisnya orang tua itu dia nggak ngerti hal-hal seperti itu. Dan bagus yang ngeritik Bang Teksir, mantap, saya suka. Nggak ngerti hal-hal seperti itu. Contoh anak-anak nggak ngerti. Contoh juga ada orang servis HP cuma satu-satunya, gimana cara dia tracking? Nah, masuk akal. Akhirnya Bang Teksir rilis kembali fitur baru, yaitu dengan cara memberikan nota penerimaan servis kepada orang-orang yang memang tidak cukup kriteria menggunakan metode tracking ini. Oke, kita input data user ya, biar paham. Dan di sini juga Bang Teksir sekalian bisa tambah gambar. Gambar ini bisa diisi gambar orangnya, kalau mau dipoto bisa dikosongkan karena ini opsional. Lalu bisa menggunakan dokumen kayak KTP, karena di lapangan itu kadang user service buka pola, ditanya kotak atau dashboard nggak ada. Nah, kita curiga sebagai teknisi karena takutnya berurusan dengan hukum ya, KUHP 480 kan. Nah, ini bisa sebagai foto dokumen kayak KTP atau SIM dan lain sebagainya lah ya, bebas isinya. Nah, foto ini wajib foto menggunakan rasio 1:1 ya, jangan portrait ya, rasio 1:1. Anggap aja tadi namanya siapa, anggap aja perempuan ya, kita akan kasih nama. Ini untuk namanya yang sebagai contoh, jikalau orangnya nonton mohon maaf ya, karena sebagai contoh ini bukan beneran, ini hanya sebagai contoh data aja ya. Anggap aja lupa akun Google ya, Samsung A54, kemudian email perangkat ya. Jadi yang opsional seperti ini itu tidak perlu diisi kalau memang tidak ada. Foto juga opsional, tapi kalau ingin profesional, nah itu beda ya, diisi. Terutama foto ya. Kalau uang DP estimasi harga ini jarang itu nanti saat
diambil aja lewat transaksi ya. Lalu klik submit. Nah, ini kalau di checklist maka dia auto print bukti penerimaan servis baru. Kita buktikan ya. Nah, ini ya sobat-sobat semua, ini yang Bang Teksir maksud. Kalau pelanggannya itu orang tua yang emang nggak ngerti dunia tracking pakai link, ya pakai ini, kasih bukti penerimaan servis dari toko kita, dan bukti ini kasih tahu jangan sampai hilang saat ambil servisan. Nanti ini wajib dibawa sebagai bukti sah. Ingat ya, paham? Oke lah, paham ya, nggak mungkin nggak paham. Nah, kemudian di sini kita bisa setting statusnya. Kalau memang sudah dikerjakan ya, jadi sedang dikerjakan, dan sistem langsung ngasih catatan teknisi otomatis biar cepet. Nah, tracking profesional itu bagaimana sih Bang prakteknya? Nah gini, kalau usernya itu bukan orang awam, artinya bukan orang tua lah, yang anak-anak zaman sekarang yang ngerti dunia tracking. Klik datanya ya, data user ini, lalu klik copy link. Nah oke aja, hasilnya nanti seperti ini ya sobat-sobat semua. Nah, sistem auto ngasih prompt otomatis, tinggal kirimkan aja ke WA user gitu ya, tinggal kirimkan saja ke WA user. Jadi paham ya sobat-sobat semua. Nah gitu ya. Lalu cara trackingnya gimana? Oke, di sini kan ada link nih ya. Nah ini ada link ya sobat-sobat Teksir. Kita gunakan link itu, tinggal klik aja. Kalau dari WhatsApp ya gampang. Anggap saja gini ya, Bang Teksir kasih contoh ya untuk buka browser, nah, biar paham. Nah ini ya, copy linknya tadi, ini enter ya, dari HP user, anggap aja HP user ya. Nah ini, lalu masukkan nomor WhatsApp terdaftar yang ada di database kita, klik aja. Nah ini ya, ini link tracking yang hemat kertas. Artinya kalau masuk server kita, database-nya nggak mungkin mereka memanipulasi. Gitu ya sobat-sobat semua. Kemudian kalau statusnya sudah selesai, setting aja di sini menjadi status sudah selesai. Nah, maka berubah. Saat si user ini nge-tracking lagi, maka statusnya selesai dan siap untuk diambil. Itu modern ya, tapi ya itu tadi nggak bisa, belum bisa ya, bukan nggak bisa, belum bisa kita terapkan di seluruh rakyat Indonesia, karena yang namanya pelanggan itu ada yang tua-tua itu tadi. Padahal pakai metode seperti ini irit kertas print ya, makanya itu Bang Teksir kasih dua opsi ya. Opsi pertama tadi pakai kertas untuk orang-orang tua yang memang belum ngerti ya sobat-sobat Teksir, seperti ini tinggal kasih aja. Tapi kalau pelanggannya modern ya, orang-orang masa kini lah, hidup di zaman ini ya, paham dunia tracking, link, klik link dan lain sebagainya, kasih ini menghemat kertas. Oke, paham ya, paham. Setelah itu kalau user itu balik ke kita ya, dan contoh kalau yang tanpa link tadi berarti harus bawa ini dong. Tapi kalau yang metodenya pakai link tracking ya tinggal tanya aja nama mereka, nomor terdaftar ya, dan lain-lain. Kita tinggal cari di database gitu ya. Kalau sudah datang, lakukan transaksi ya. Nah ini ya, ini tadi kerusakannya apa lupa, akun Google, berarti masuknya software. Nah software itu di sini ada pilihan nih, metode softwarenya apa, dikerjakan sendiri atau pakai jasa remote atau pakai jasa server. Nah ini penting. Kalau dikerjakan sendiri ya pilih kerjakan sendiri ya. Contoh di sini yang fitur terbaru pakai jasa remote, anggap saja. Garansi servisnya 3 hari. Kalau kita pilih jasa remote, kita masukkan bayar jasa remote berapa, contoh 100 ya. Nah masukkan total bayarnya, contoh 200. Nah
total service 200 ya, diambil modal remote untuk bayar tukang remote, laba bersihnya 100. Nah, ini penghasilan Anda, laba bersih Anda. Kita tinggal print. Nah, ini ya sobat-sobat Texir, ini hasil akhirnya ketika user mengambil ya, statusnya lunas, garansi 3 hari, sistem auto hitung. Paham ya? Dan masuknya ke omset. Ingat, ini omset nih, omset 200 kan sama nih, 200 kan. Nah, omset masuk 200 ke database service kita. Nah, ingat peraturannya, omset adalah penghasilan kotor. Pahami ini rumusnya, omset penghasilan kotor. Nah, ketika saat transaksi sudah dilakukan, maka status si data ini atau perangkat ini, perangkat sudah diambil karena sudah selesai tugas kita sebagai teknisi. Kalau mau lihat penghasilan bersih, masuknya dashboard. Ya, ini dashboard penghasilan bersih kita 100 dari service software tadi. Kenapa 100 Bang? Ya karena yang 100 tadi buat bayar tukang remote, itu nggak dihitung kalau di dalam dunia cash flow. Yang dihitung harus bersihnya aja, nah berarti 100. Nah, kalau mau lihat total omset ya ini. Nah, paham ya sobat-sobat Texir? Nah, itu salah satunya ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, karena fitur-fitur ini juga yang request sobat Texir yang ada di lapangan ya. Bang Texir sebagai developer hanya membuat sebuah sistem, membuat sebuah server, dan memudahkan ya agar semua logika berjalan dengan amazing, tentunya seperti itu ya. Dan kedepannya kita akan terus upgrade ya, kita akan konsisten, jadi nggak ada matinya. Dan Bang Texir juga ucapkan terima kasih kepada semua pelanggan ya, dari sobat Texir sampai dari Sabang sampai Merauke ya, yang sudah menggunakan GSM ID Cash Pro ini. Bagi yang belum, ayo kita sama-sama tingkatkan nilai profesionalitas usaha kita ya, karena harganya juga terjangkau. Jangan memulai sesuatu dari nantilah kalau udah punya toko besar, jangan ya. Biasakan dulu dari hal-hal kecil, karena kalau udah terbiasa nanti yang besar pun sudah terbiasa juga gitu ya sobat-sobat semua. Kedepannya nanti di My Toko ini kita akan buat fitur scanner ya, jadi ala-ala Indomaret, Alfamart ya, tinggal scan otomatis nanti ya, insya Allah. Mungkin itu saja ya sobat-sobat Texir, mudah-mudahan untuk update pada versi kali ini ada manfaatnya di lapangan. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.